Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, kami sudah tampung begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komen live YouTube kita selama ini. Pak Ezra siap jawab ya Pak ya? Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, aduh kita udah sibuk sekali nih Pak, sambil mikir nyari ayat gitu kita ngobrol, nggak sempet nih baca komen-komen kita nih Pak. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang kita selipkan di dalam Natal Ngobras Live hari ini. Pertanyaannya Pak, saya mewakili beberapa pertanyaan ngobraser kita ini Pak. Salah satunya ada dari Randy Wijanarko. Shalom Pak, tadi disampaikan bahwa manusia diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Nah pertanyaannya, bila orang yang sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, lalu sudah pernah melakukan perbuatan baik, tetapi di masa hidupnya ada kalanya masih sering berbuat dosa, apakah dampak dosa terhadap orang beriman itu? Apakah dosanya itu dapat menghilangkan keselamatannya? Jika tidak menghilangkan keselamatan orang itu, apakah dampak dosa yang diperbuat oleh orang beriman? Terima kasih atas penjelasannya dari Randy Wijanarko. Silakan Pak Ezra. Ya, sebenarnya itu pengalaman kita semua kok. Ya. Semua kita ini kan tiap hari berdosa. Ya, walaupun kita sudah percaya, nggak ada orang percaya sudah percaya Yesus terus nggak berdosa lagi. Kita masih banyak dosanya tiap hari. Ya, makin mengerti firman lebih detail. Cobalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Siapa di antara kita yang segenap hatinya, jiwanya, pikirannya mengasihi Tuhan, akal budinya. Dari satu itu saja kita sudah dosa banyak itu ya. Nah, tapi kita yang menjadi jaminan bagi kita itu adalah bahwa waktu Yesus menebus kita itu dia menebus dosa kita seluruhnya. Ya. Kalau dia hanya menebus kita sampai pada waktu kita percaya lalu besoknya tergantung kita masuk neraka kita semua. Ya. Nah, kalau kita melihat di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia, dia akan mengampuni segala kesalahan kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran, segala. Lalu di 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 itu bilang begini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan. Namun jika seorang berbuat dosa, nah artinya tahu dong bahwa kita tidak boleh berdosa, tapi ternyata ya kita bisa jatuh. Ya. Pada waktu itu apa yang harus kita ingat? Ingatlah, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ini kan bicara, namun jika seorang berbuat dosa, ini berarti dosa yang akan datang. Ya. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa, termasuk dosa yang akan datang itu. Itulah sebabnya tidak ada satu dosa pun bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita. Ya, karena semua sudah. Pada waktu Yesus di atas kayu salib dia bilang sudah genap, sudah selesai. Makanya semua selesai. Seandainya dia bilang hampir selesai, atau sebagian besar telah selesai, itu habis kita. Ya. Nah jadi dosa tidak bisa menghilangkan keselamatan kita. Terus bagaimana kita berdosa? Kalau dosa tidak menghilangkan keselamatan, terus orang muncul, kalau begitu enak dong berbuat dosa. Ingat, dosa tidak menghilangkan keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Tapi kalau dalam pikiran kamu masih ada, kalau begitu enak dong berbuat dosa, itu bukti kamu belum percaya. Ya. Karena kalau kamu betul-betul percaya, pikiranmu, hatimu dibaharui, maka kamu tidak mempunyai keinginan untuk mempermainkan kasih Allah. Kamu justru punya kerinduan untuk menyenangkanmu, senangkanmu. Kamu rindu menyenangkan, tapi kenyataannya bisa jatuh, gitu. Jadi kalau ada pikiran untuk wah enak dong kalau begitu, itu tanda kamu tidak akan selamat. Itu tanda kamu bukan orang percaya. Ya, kalau kamu orang percaya, kamu bisa berbuat dosa dan itu menyedihkan kamu. Ya. Nah, terus apa dampak bagi kita kalau kita sudah percaya tapi berbuat dosa? Ya, pertama adalah sudah pasti damai sejahtera hilang. Ya. Nah, kita tidak mungkin ada damai sejahtera. Kalau kita ingat ya, Daud dalam Mazmurnya ya, ketika dia belum mengakui dosanya, dia bilang, tanganmu menekan aku dengan berat, siang malam tanganmu menekan aku. Jadi ketenangan dan damai sejahtera Tuhan
menghajar kita dengan mengambil damai sejahtera yang pernah Dia berikan dari hati kita, ya, ketika kita memegang erat dosa-dosa kita. Kedua, itu bisa membuat Tuhan enggan mengabulkan doa-doa kita, ya. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu itu adalah segala dosa dan kejahatan. Tangan Tuhan bukan kurang panjang, ya. Artinya itu bisa menjadi penghambat doa. Dalam Mazmur dikatakan, jikalau ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengar. Dan yang ketiga, itu bisa mendatangkan hajaran. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan bisa menghajar. Menghajar itu bukan untuk menghukum, tapi untuk mempertobatkan. Maka dalam surat Ibrani dia bilang, anak manakah yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau kamu tidak dihajar, kamu anak-anak gampang. Di Wahyu 3 dia bilang, siapa ku kasihi, ya ku hajar dan ku tegur, ya. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, ya. Pelayananmu terganggu, ya. Hidup kerohanianmu terganggu. Coba bayangkan kalau kamu terus berbuat dosa, kamu nggak akan tenang berdoa. Kamu berbakti juga rasanya aduh gimana, ya. Nah, karena itulah maka biarpun dosa tidak mempengaruhi keselamatan kita, tapi dosa sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita dan pelayanan kita, relasi kita dengan Tuhan. Karena itu kita harus tetap berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Iya, itu tadi pertanyaan dari Randy Wijanar. Kita sekalian nih Pak, lanjut ke pertanyaan kedua selama kita live beberapa episode Ngobras dari Cornelius Langbila. Tentang keselamatan sangat jelas. Karena kasih karunia kita bisa beriman dalam darah Kristus. Tapi saya hanya ingin menanyakan soal baptisan yang Bapak singgung tadi. Ini waktu kita bahas tentang baptisan waktu itu Pak. Jelas bahwa itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Pertanyaannya mengapa masih banyak praktek pembaptisan dengan berbagai metode dengan alasan itu diperintahkan Yesus. Apakah semua perintah Yesus masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang ini? Jika ya, mengapa sekarang para penginjil pergi pelayanan harus bawa baju dan makanan yang banyak? Dan adakah yang hari ini tidak akan mati sekalipun dia minum racun? Mohon penjelasan. Terima kasih. Nah, ini dalam satu pertanyaan ini ada banyak yang ditanyakan. Jadi Pak Yos ulang. Oke, nanti saya ingetin lagi Pak. Potong saya jawab. Coba baca ulang. Oke, jadi tentang kasih karunia kita bisa beriman dalam darah Kristus. Pertanyaannya tadi yang pertama adalah mengapa masih banyak praktek pembaptisan dengan berbagai metode dengan alasan itu diperintahkan Yesus. Apakah semua perintah Yesus masih relevan untuk diterapkan? Gitu. Ulang yang pertama tadi. Tentang baptisan dulu nih Pak. Ya, kenapa macam-macam? Ya karena memang kandungan arti dari kata baptis itu memang luas. Kita harus sadar bahwa dalam Alkitab tuh kadang-kadang satu kata bahasa asli dia punya arti di Indonesia tuh banyak. Ya. Kadang-kadang ada banyak kata asli, tapi di Indonesia hanya satu. Nah, itu kadang-kadang dia berkebalikan begitu. Nah, kata baptis itu kan kata bapto, ya, baptiso kata kerjanya itu punya artinya tuh banyak. Ya, punya artinya tuh banyak, bisa mandi, bisa membersihkan, bisa mencuci, bisa memerciki, bisa menyelamkan, merendam, ya, mencelupkan. Itu semua mengandung itu. Ya, kita tidak ada waktu untuk menunjukkan semua ayat itu, tapi pokoknya itu satu kata punya makna ganda. Jadi kalau satu orang mau pilih, itu kan diperintahkan baptis. Karena baptis punya 5 arti, ya, yang satu mau pilih ya pakai arti pertama, arti kedua, arti ketiga, ya semua ya sama aja. Gitu. Tapi intinya sebetulnya itu udah masuk ke dalam ruang tafsir gitu loh Pak. Gitu ya. Jadi tidak ada yang ini sesat, ini salah, itu tidak sebetulnya. Sebenarnya kalau hanya berbeda pada cara baptisan nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang sesat di situ. Tapi kalau itu dikaitkan dengan keselamatan. Nah, disitulah. Kalau tidak dipercik nggak selamat. Kalau tidak diselam nggak selamat. Nah, itu baru berurusan dengan keselamatan. Kesesatannya di situ. Ya. Pertanyaan kedua, apakah semua perintah Yesus masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang ini? Tergantung perintah yang mana, ya. Karena ada perintah-perintah yang Yesus perintahkan itu tidak dimaksudkan untuk berlaku seterusnya, tapi untuk sementara waktu. Misalnya dia bilang, dia utus murid-murid suruh beritakan Injil, jangan belok ke jalan bangsa lain. Ya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel saja. Nah, itu dijadikan oleh mualaf siapa, saya lupa tuh ya. Dia bilang, nah itu berarti bahwa Yesus datang hanya untuk orang Israel saja. Tidak boleh orang Indonesia percaya Yesus.
Nah, itu memang awalnya begitu, ya. Karena Yesus mau konsentrasi dulu kepada orang Yahudi. Jangan dulu belok ke bangsa lain. Nah, belakangan sebelum naik ke surga dia bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu diperluas, jangan kata lain. Yang melarang murid-murid belok ke bangsa lain itu sudah dianulir dengan yang baru, yakni untuk semua bangsa. Jadi lihat-lihat dulu perintahnya Yang mana? yang mana. Oke, kita akan lanjut dengan pertanyaan yang lain supaya cepat. Dari Kristo Victor Kombuno. Apakah jika tidak memberikan persepuluhan, keselamatan bisa hilang, Pak? Nah, itu sesat itu. Ya, itu Sesat. bukan hanya salah. Ya. Ya, kalau bilang tidak beri persepuluhan, tidak diberkati atau tidak diberi persepuluhan, kamu misalnya akan sakit atau apa, ya itu salah. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan keselamatan, itu sudah sesat itu. Ya, persepuluhan itu nggak ada urusan dengan keselamatan. Ya, kalau beri persepuluhan lalu saya selamat, itu namanya saya selamat karena saya berbuat baik. Ya. Berarti saya selamat karena perbuatan saya. Usaha kita. Ya, gitu. Jadi adalah salah kalau menghubungkan persepuluhan dengan keselamatan. Ya, sahabat Ngobras, kalau mau penjelasan lebih detailnya langsung cari search aja di podcast Berani Belajar Kebenaran Sejati. Podcast saya dengan Pak Esra pada waktu yang sebelumnya. Lanjut, Pak. Jadi persepuluhan itu dari penghasilan bersih atau penghasilan kotor? Dari Robin Huta Barat. Harus bersih dong. Ya, karena kalau kotor lama-lama modalnya habis. Kita kan kasih modal, kita dapat keuntungan hari ini ya atau bulan ini. Nah, kita mengambil persepuluhannya dari keuntungan bersih kita. Ya, seperti kita berikut lagi kita bisa kerja. Kalau itu dikuras terus, akhirnya habis itu. Ya, iya. Ya, jadi harus dari penghasilan bersih. Apalagi kalau orang dagang gitu, Pak. Karena ada gereja yang mengajarkan nilai-nilai seperti itu gitu loh. Kasih yang terbaik dulu buat Tuhan. Dari kotor dulu dong. Wah, itu yang terbaik itu tidak harus dari jumlah. Iya. Ya kan? Yang terbaik itu kan dari berapa yang dihasilkan. Orang yang misalnya orang dapat penghasilan 100 juta. Ya. 100 juta lalu dia kasih 1 juta saja. Ya, padahal kan mestinya 10 juta. Ya. Tapi orang yang penghasilan 100.000, ya, kalau dia hanya kasih 50.000, dia sudah kasih 50% dong. Ya. Berarti dia yang lebih baik dong. Ya. Ya, makanya di Tuhan Yesus bilang itu janda yang hanya kasih 2 peser itu dia memberi, gitu ya. Dia memberi lebih besar dari orang-orang Ya. kaya. Jadi terbaik itu bukan soal jumlah. Kalau mau hitung persentase. Ya. Satu lagi nih, Pak. Apakah orang miskin harus memberi persepuluhan? Harus sepanjang mempunyai penghasilan. Ya. Kalau tidak punya penghasilan, ya nggak perlu dong. Ya, dan ingat bahwa persepuluhan itu dari penghasilan rutin. Ya, jadi kalau dia tidak kerja, tidak ada penghasilan rutin, dia nggak perlu beri persepuluhan. Dia misalnya ada jual TV lah, ya dapat penghasilan. Apakah jual TV itu rutin? Ya, kalau nggak rutin nggak perlu beri persepuluhan. Tapi kalau memang kerjaannya jual TV, itu berarti rutin. Nah, dikasih. Kalau tiba-tiba jual tanah. Kalau memang dia pekerjaannya makelar tanah, jual tanah, ya sudah dia harus beri persepuluhan. Tapi kalau ini hanya jual tanah 1 kali atau dapat uang kaget, ya itu tidak perlu persepuluhan. Itu kalau memang mau bersyukur kasih persembahan syukur. Itu tidak ditentukan jumlahnya berapa, ya tergantung kerelaan hati kamu. Iya, itu tadi pertanyaan dari Bapak Suparsa Markus. Dan inilah selipan beberapa pertanyaan di kolom komen di live YouTube Ngobras selama ini. Mungkin masih ada banyak pertanyaan Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras yang belum terjawab, tetapi jangan bosan-bosan tulis pertanyaan Anda di kolom komen. Nanti admin Ngobras akan menginventarisir lalu kita akan olah untuk episode Ngobras selanjutnya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Sama-sama. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.